Allah Ta'ala berfirman tentang setiap amal perbuatan yang bercampur lagi disenangi dengan kehendak selain Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Amal ibadah dijadikan Allah seperti debu yang berterbangan karena niatnya itu tidak murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saya mengetahui, ujar Imam Ghazali, bagaimana orang yang tidak mengetahui hakikat niat itu membetulkan niatnya. Orang nang kada tahu niat tuh sabujurannya macam apa, kada tahu kayak apa hendak membujurakan niatnya. Makanya belajar kitab ini hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang muslim dan muslimah. Belajar kitab yang kita baca ini hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap muslim dan muslimah. Kayak apa hendak membujurakan niat kalau maksud niat itu kada tahu macam apa arti niat. Apa dimaksud dengan niat, apa dimaksud dengan cita-cita, apa dimaksud dengan kebulatan hati, itu berbeda-beda. Atau bagaimana mengikhlaskan orang yang telah membetulkan niat apabila ia tidak mengetahui hakikat ikhlas. Kayak apa hendak ikhlas beribadah, arti ikhlas itu aja macam kada tahu. Ikhlas fardu ain tiap-tiap muslim dan muslimah. Pengertian niat sudah tahu, kayak apa niatnya supaya ikhlas, kalau arti ikhlas kada tahu. Dikira asa ikhlas sudah sembahyang, asa ikhlas sudah bersedekah, asa ikhlas sudah berbuat, padahal kada tahu nang apa sebujurnya ikhlas itu. Atau bagaimana orang yang ikhlas menuntut dirinya dengan sidik apabila ia tidak mengetahui arti sidik itu dengan sebenarnya. Maka tugas yang pertama bagi setiap hamba yang berkehendak taat kepada Allah adalah bahwa ia belajar niat. Kebanyakan kita mengartikan niat sembahyang umpamanya. Dikira niat sembahyang tuh yang waktu Allahu Akbar itu dalam hati saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam. Dikira itu niat, padahal itu bukan niat. Makanya panjang Allah berapa panjangnya. Kenapa? Membaca dalam hati saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Nah dikira itu niat, padahal itu bukan niat. Bukan niat itu. Maka tugas yang pertama bagi setiap hamba yang berkehendak taat kepada Allah adalah bahwa ia belajar niat. Pertama-tama agar berhasil pengertian itu. Kemudian ia membetulkannya dengan perbuatan setelah memahami hakikat sidik dan ikhlas. Yang keduanya menjadi perantara hamba kepada keselamatan dan kemurnian. Dan kami menyebutkan makna-makna sidik dan ikhlas dalam 3 bab. Bab yang pertama tentang hakikat niat dan maknanya. Bab yang kedua tentang ikhlas dan hakikat-hakikatnya. Bab yang ketiga tentang sidik dan hakikatnya.
Bab pertama tentang hakikat niat dan maknanya, dan di dalam bab ini penjelasan keutamaan niat, penjelasan hakikat niat, penjelasan bahwa niat itu lebih baik daripada amal perbuatan. Niat bersedekah lebih baik daripada bersedekah itu sendiri. Penjelasan mengutamakan amal perbuatan yang berkaitan dengan nafsu, dan penjelasan keluarnya niat daripada ikhtiar. Penjelasan tentang keutamaan niat, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Artinya, janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan sore hari, sedang mereka menghendaki keridhaannya. Yang dimaksud dengan kehendak itu adalah niat. Waktu di Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau duduk di satu tempat dikelilingi oleh sahabat-sahabat beliau, yang mana sahabat-sahabat beliau pada awal-awal Islam itu adalah kebanyakan para fakir miskin dan hamba sahaya. Duduk di dekat Rasulullah waktu itu ada Ibnu Mas'ud, orang miskin, ada Bilal, seorang budak, dan lain-lainnya. Datang orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Begitu datang kepada Rasulullah, melihat di sekeliling Nabi ada orang-orang rendah, ada orang-orang hina, mereka mundur. Nah, lalu mereka berpesan kepada Nabi, wahai, katakan kepada Nabi Muhammad, kami mau mendekati Muhammad asalkan dia mengusir orang-orang rendahan itu. Kami kada akan bergabung dengan bubuhan itu. Nah, Nabi kita sudah merencanakan itu demi untuk berislamnya tokoh-tokoh Quraisy ini. Nah, Nabi mau mengalahkan orang-orang fakir miskin ini, disuruh ke pinggir. Tokoh Quraisy ini di hadapan Nabi dengan harapan beliau supaya mau masuk Islam. Tapi Allah kada mau. Tuhan wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang beribadah kepada Tuhan pagi dan petang semata-mata menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya, hanya saja amal perbuatan itu dengan niat, dan setiap orang itu mendapat apa yang ia niatkan. Kalau niatnya karena Allah, dia berhak mengambil balasan di sisi Allah. Kalau dia niatnya untuk mendapatkan surga, dia akan dapat surga. Niatnya akan mendapatkan keridhaan Allah, dia dapat keridhaan Allah. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang meninggalkan kota Mekah ke Madinah semata-mata menjunjung perintah Allah dan Rasul, maka dia akan dapat pahala keridhaan daripada Allah dan Rasul. Dan barang siapa hijrahnya kepada dunia yang ingin diperolehnya atau perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Nah, jadi di zaman Nabi itu macam-macam orang yang hijrah ke Madinah itu. Ada yang hijrah ke Madinah karena mengikut Nabi. Ada yang hijrah ke Madinah karena kongsian usaha hijrah ke Madinah.
Ada yang hijrah ke Madinah karena tunangan hijrah ke Madinah. Nah, jadi kata Rasulullah, siapa yang hijrah karena dunia, karena usaha, dia akan dapat usahanya. Siapa yang hijrah karena perempuan, dia akan dapat perempuannya. Siapa hijrah kepada Allah dan Rasul, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya.